apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan? Mungkin. Kapan Pak? Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Kalau kami berulang-ulang mengatakan, bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita sudah mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024. Dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau diurus oleh satu dua kelompok. Kita mesti merangkum semua potensi bangsa untuk apa? Untuk kemajuan. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Kalau partai Nasdem nyalonin Pak Anies jadi capres mereka, dan katanya Pak Anies ini adalah antitesa dari Pak Jokowi, Pak Anies ini kebalikannya dari Pak Jokowi, makanya wajar kan kalau muncul kesimpulan partai Nasdem sudah ngambil posisi jadi oposisinya Pak Jokowi. Tapi lur, tapinya ini partai Nasdem nggak mau dianggap jadi partai oposisinya Pak Jokowi. Jadi kipinya Pak Surya Paloh ini ya lur. Ya karena Nasdem itu punya tiga menteri. Dua menteri ini menurut informasi yang cukup bisa dipercaya ini akan di-reshuffle dan akan dipertahankan satu. Kenapa dipertahankan satu? Ini nanti ada alasannya. Ini paham sih Pak Surya Paloh nggak mau kalau menteri-menteri sama komisaris-komisaris dari partai Nasdem dicopotin sama Pak Jokowi. Ya kalau mereka dipecatin semua sama pemerintah, apa Pak Surya Paloh mau ngasih ganti rugi ke kader-kader partai Nasdem itu lur? Nasdem bombardir mantan pasangan Ahok, jangan asal bunyi. Partai Nasdem geram mendengar ucapan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang menyebut dua menteri Nasdem di kabinet perlu dievaluasi di tengah ramainya isu dishub. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan jika mantan pasangan Ahok itu sebaiknya tidak asal bicara terkait urusan evaluasi menteri. Sebab dua menteri Nasdem yakni Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo punya segelintir prestasi. Jelaskan Irma, Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan. Dampaknya, kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka mencegah abrasi. Siti Nurbaya juga disebut Irma telah melakukan kinerja yang sangat baik, di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk melanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan. Sebanyak jutaan hektar hutan yang selama ini lepas ke tangan-tangan orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu kini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sementara itu, Syahrul Yassin Limpo dinilai Irma mampu menjaga nilai pertanian di masa pandemi COVID-19. Irma juga meminta Jarod untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras di petani sudah cukup. Memang kata dia, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu adanya evaluasi. Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya Jarod menyoroti soal swasembada beras di mana ternyata impor beras masih menjadi. Jarod menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka, impor beras sebenarnya tidak perlu terjadi. Netizen komentari ucapan Anies Baswedan, gak berani ucapkan selamat Natal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang terdampak pandemi, perayaan Natal tahun ini digelar secara offline hampir di sejumlah daerah di Indonesia. Menyambut datangnya Natal, sejumlah ucapan untuk umat Kristiani berdatangan termasuk salah satunya dari Anies Baswedan. Bakal Capres 2024 yang diusung Partai Nasdem tersebut melalui akun Twitter pribadinya secara tipis-tipis memberikan ucapan terkait perayaan Natal yang mayoritas tengah dirayakan umat Kristiani. Kecewanya itu pun dengan segera dibanjiri komentar netizen. Perdebatan tahunan. Polemik ucapan Selamat Natal tengah jadi fenomena tersendiri di tanah air. Ini bahkan jadi perdebatan tiap tahunnya, terutama menjelang datangnya Natal. Intelektual Muslim Quraisy Shihab pernah membahas mengenai hukum mengucap Selamat Natal. Dalam siaran YouTube di channel Gus TV yang berjudul Hukum Mengucapkan Selamat Natal, Profesor Quraisy Shihab memperoleh
memperbolehkan memberi ucapan selamat Natal kepada mereka yang merayakan, asalkan ucapan itu tidak mengubah akidah Islam yang mengucapkan. Jika hanya mengucapkan, hukumnya boleh, asalkan umat muslim meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Bahkan menurut Quraisy Shihab, ucapan selamat Natal ditempat di dalam Al-Quran. Yang pertama kali mengucapkannya Nabi Isa alaihissalam, dijelaskan dalam di hari kelahirannya, Nabi Isa alaihissalam mengucapkan salam sejahtera bagiku pada kelahiranku. Memberikan ucapan selamat Natal bukan bagian dari suatu ritual agama tertentu hingga boleh saja. Ucap Paskah. Sementara itu, menurut kesaksian mantan stafnya Billy David, Anies Baswedan bukanlah sosok yang seperti di framing di media selama ini. Anies menurutnya bukanlah sosok yang intoleran dan justru mampu masuk ke semua golongan, termasuk umat Kristiani. Putra pendeta di Sentani, Papua itu menyebut bahkan Anies Baswedan tak pernah absen mengucapkan Paskah untuknya dan umat Kristiani lainnya.